Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Farmasi D akan menyampaikan materi tentang regulasi farmasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Yusuf dan rekan-rekan saya Amalia pemateri pertama, Naufal pemateri kedua, Teresa pemateri ketiga, Jidni pemateri keempat, Elsa pemateri kelima, Pebi pemateri ke-6, Ima pemateri ke-7, dan Mutia pemateri ke-8. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita lanjutkan ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Hak asasi manusia atau sering disebut dengan HAM. HAM adalah hak yang melekat pada manusia karena kelahirannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Dalam konteks religius, hak-hak ini merupakan karunia Tuhan dan hanya Tuhanlah yang berhak mencabutnya. Karena HAM merupakan hak yang diperoleh saat kelahirannya sebagai manusia, maka HAM meliputi hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangi akan mengakibatkan berkurangnya derajat kemanusiaannya. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights atau UDHR menyatakan setiap orang berhak atas taraf kehidupannya yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya. Ibu dan anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama. Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200A tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Perlindungan terhadap hak-hak ibu dan anak juga mendapat perhatian terutama dalam Konvensi Hak Anak. Hak atas kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Pasal 1, poin 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Karena itu, kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya ada pembahasan regulasi farmasi di Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam pasal 28H ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 secara singkat menyatakan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, HAM yang dimiliki oleh setiap orang adalah berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan pasal 28H ayat 1 yang mengatur HAM khususnya hak atas kesehatan memiliki keterkaitan dengan pasal 34 ayat 3 dan ayat 4 mengenai tanggung jawab negara. Di satu sisi, pasal H ayat 1 mengatur aspek HAM-nya, yaitu memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan di sisi lain, pasal 34 mengatur tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dan diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting. Artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit. Kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional atau SKN pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan ke dalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiwa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitik beratkan pada pengobatan atau kuratif, menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif atau pemborosan. Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan
pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit. Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu undang-undang kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang tenaga kesehatan diatur tersendiri dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan amanat ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. Tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Bapak Amir Syamsuddin di Jakarta dan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 pasal pertama yaitu 1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua, mempunyai surat izin praktek atau SIP hanya boleh digunakan untuk satu tempat praktek saja. Yang ketiga, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Kode Etik Apoteker Bab 1 Kewajiban Umum Pasal 1. Sumpah atau janji setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah apoteker. Pasal 2. Setiap apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia. Pasal 3. Setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Pasal 4. Setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
Pasal 5, di dalam menjalankan tugasnya, setiap apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Pasal 6, seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Pasal 7, seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Pasal 8, seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Bab 2, kewajiban apoteker terhadap penderita. Pasal 9, seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Bab 3, kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. Pasal 10, setiap apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 11, sesama apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasihati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode etik. Pasal 12, setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya. Sumpah apoteker. Pasal 1. Sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji. Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata, "Demi Allah," bagi mereka yang beragama Islam. Dan sumpah untuk agama lain, pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing. 2. Sumpah atau janji itu berbunyi sebagai berikut. 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. 3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. 5. Dalam menunaikan kewajiban saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian atau kedudukan sosial. 6. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsapan. Pasal 2. Peraturan pemerintah ini dimulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintahan ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Registrasi Tenaga Kefarmasian PMK 889 tahun 2011. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Yang kedua, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Yang ketiga, tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Yang keempat, registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kefarmasian yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta diakui secara hukum untuk menjalankan pekerjaan atau praktik profesinya. Registrasi Bagian Kesatuan Umum Pasal 2 Ayat 1. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Ayat 2. Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga teknis kefarmasian. Pasal 4 ayat 1. Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di Indonesia dalam rangka alih teknologi atau bakti sosial harus memiliki STRA khusus.
Pasal 5 ayat 1, apoteker lulusan luar negeri yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di Indonesia harus melakukan adaptasi pendidikan. Ayat 2, adaptasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada institusi pendidikan apoteker yang terakreditasi. Pasal 6, STRA dan STRTTK berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan. Pasal 7 ayat 1, untuk memperoleh STRA apoteker harus memiliki persyaratan. Yang pertama, memiliki ijazah apoteker. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi profesi. Yang ketiga, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker. Yang terakhir, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik. Pasal 8, untuk memperoleh STRTTK, tenaga teknis kefarmasian harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya. Yang kedua, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik. Memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki STRA atau pimpinan institusi pendidikan lulusan atau organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian. Dan yang terakhir, membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian. Pasal 9, sertifikat kompetensi profesi berlaku selama 5 tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya. Pasal 10 ayat 1, bagi apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung. Ayat 2, permohonan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh perguruan tinggi secara kolektif 1 bulan sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah apoteker baru. Bab 3, izin praktik dan izin kerja. Pasal 17 ayat 1, setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Ayat 2, surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian, SIK bagi apotek yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran, atau SIKTTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. Pasal 18, SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk satu tempat fasilitas kefarmasian. Ayat 2, apoteker bertanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas dapat menjadi apoteker pendamping di luar jam kerja. Ayat 3, SIPA bagi apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. Ayat 4, SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas kefarmasian. Bab 4, Komite Farmasi Nasional. Pasal 25 ayat 1, untuk meningkatkan dan menjamin mutu tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, Menteri pembentuk KFN. Ayat 2, KFN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan unit non-struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Bab 5, ketentuan peralihan. Pasal 34 ayat 1, apoteker yang telah memiliki surat penugasan atau surat izin kerja berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184 Menkes berdua 1995 tentang penyempurnaan pelaksanaan masa bakti dan izin kerja apoteker sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 695 Menkes per 5/2007 dianggap telah memiliki STRA, SIPA atau SIKA berdasarkan peraturan menteri ini.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menjelaskan pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif atau pharmaceutical care dalam pengertian tidak sengaja sebagai pengelola obat, namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional. Monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error. Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian dirasakan belum memadai. Selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, dan belum memberdayakan organisasi profesi dan pemerintah daerah sejalan dengan era otonomi. Sementara itu, berbagai upaya hukum yang dengan dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan dan tenaga kefarmasian sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan. Akan tetapi dirasakan masih belum memadai karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi landasan hukum, serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka perlu mengatur pekerjaan kefarmasian dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah ini diatur asas dan tujuan pekerjaan kefarmasian, penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, atau penyaluran dan pelayanan sediaan farmasi, tenaga kefarmasian, dan disiplin tenaga kefarmasian, serta pembinaan dan pengawasan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.